Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Dia berikan bagi Bapak Ibu dan saya untuk bersama-sama bisa beribadah pada pagi hari ini. Saya personal juga mengucap syukur untuk kesempatan bisa melayani di tempat ini. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa, mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami menaikkan syukur kami untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menganugerahkan kepada kami hidup secara lahiriah, namun Engkau telah memberikan Kristus bagi kami untuk menjadi penebus dan penyelamat kami. Kami mengucap syukur karena Allah yang telah memberikan Kristus untuk memberikan kehidupan secara spiritual, menjadi Allah yang juga menganugerahkan lagi kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, firman yang ada di dalam tangan kami, yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami berdoa kepada Allah yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia itu, supaya bekerja sekali lagi mencerahkan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman, dan menguatkan hati kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam dunia ini, dan menyatakan kemuliaan Allah. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyambut waktu di mana kami membaca dan memikirkan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita membaca bergantian ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12, begitu seterusnya sampai 26. Lalu 27 kita baca bersama-sama. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Sama-sama. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah sebuah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Sebelum Yesus berjalan ke Yerusalem, sudah ada cukup banyak pelayanan yang dia lakukan. Ada banyak pelayanan yang dia kerjakan, dan tampaknya pelayanan itu adalah pelayanan yang berhasil karena disertai oleh banyak sekali tanda yang menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit.
konsekuensi daripada dosa itu kemudian dipulihkan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya yang kira-kira 3,5 tahun itu. Oleh karena itu maka orang Israel waktu melihat pelayanan Tuhan Yesus, mereka sudah bisa memperkirakan bahwa dia adalah Mesias. Ditambah Tuhan Yesus bilang waktunya sudah dekat. Oleh karena itu maka di dalam pemikiran orang Israel, ini waktu pemulihan kerajaan Daud akan segera terjadi. Jadi kerajaan Daud akan segera dipulihkan, umat Allah akan dibebaskan. Mereka pada masa itu ada di dalam tekanan kekaisaran Romawi, dan mereka berpikir bahwa inilah waktunya di mana musuh-musuh Allah itu akan dihakimi. Inilah pengharapan mesianik Israel secara politis yang sementara mereka harapkan. Yang menarik adalah mereka mengharapkan bukan orang lain. Yang mereka harapkan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang diharapkan untuk menjadi Mesias mereka. Tetapi kemudian Tuhan Yesus itu seolah-olah menegur mereka melalui perumpamaan ini. Tuhan Yesus dengan jujur melakukan koreksi terhadap pengharapan mereka. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan satu hal bahwa orang Kristen itu tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Saudara dan saya hanya bisa menjalani kehidupan jika saudara dan saya punya pengharapan. Tetapi Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya melalui bagian firman Tuhan yang kita baca, bahwa kita hanya bisa mendapatkan pengharapan kalau pengharapan itu dibangun di atas dasar yang benar, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya punya pengharapan tidak dibangun berdasarkan apa yang disebut sebagai kebenaran, terutama itu adalah kebenaran firman Allah, maka saudara dan saya tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Paulus, pengharapan tidak mengecewakan. Biasanya kita membangun pengharapan kita, kemudian kita pegang ayat firman Tuhan itu. Pengharapan tidak mengecewakan. Iya, pengharapan itu tidak mengecewakan jika pengharapan dibangun di atas dasar yang benar. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus mengoreksi pengharapan orang Yahudi pada hari itu ketika mereka melihat dia dan kemudian mereka menanti-nantikan dia. Sebaliknya ketika Bapak Ibu dan saya membangun pengharapan di atas dasar yang salah, tidak punya dasar yang kuat berdasarkan kebenaran firman Allah, ini bukan hanya mengecewakan, tetapi ini akan menghancurkan relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Kami melayani di Depok dan ada satu jemaat itu yang bergumul dari orang Kristen, kemudian mengarah kepada bukan Kristen, lalu kemudian seperti diinjili oleh orang lain, dan kemudian dia masuk ke dalam satu gereja, dan dari dalam pergumulan di dalam gereja itu sudah mulai masuk ke dalam pelayanan rajin. Lalu mamanya dia, ibunya dia itu sangat dia kasih, sangat dia cintai itu sakit. Waktu kritis di rumah sakit, kemudian di dalam gereja itu diajarkan bahwa pokoknya segala sesuatu itu bisa diselesaikan hanya dengan minyak yang dikasih oleh pendetanya. Saudara, dia beli minyak itu, dia ambil tanpa izin dari dokter, dia suntikan ke dalam botol infus mamanya. Kasih obat dia campur dengan minyak. Dengan harapan mamanya sembuh. Beberapa minggu kemudian mamanya meninggal, dia putuskan kembali untuk meninggalkan Tuhannya. Bersyukur kemudian ada yang datang dan menginjili dia, dan akhirnya dia kembali kepada apa yang disebut sebagai kekristenan, kepada Tuhan yang sejati. Sekarang dia menjadi melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya membangun pengharapan di atas dasar yang salah, tidak ada fondasi kebenaran firman Allah yang meneguhkan apa yang disebut sebagai pengharapan yang benar, satu saat saudara dan saya akan mendapati bahwa pengharapan itu mengecewakan karena Allah tidak punya tanggung jawab. Allah tidak harus menggenapi pengharapan-pengharapan yang tidak dibangun di atas kebenaran. Dengan demikian Tuhan Yesus dengan jujur bercerita kepada mereka, kalau kamu berharap saya datang sebagai raja nanti di Yerusalem, itu tidak terjadi. Tuhan Yesus malah memberikan perumpamaan yang menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu memang akan nampak, tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Perjalanan menuju Yerusalem adalah satu titik dari sekian banyak titik yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang ada seorang yang pergi untuk dinobatkan untuk menjadi raja. Dia pergi menempuh perjalanan yang jauh, baru nanti dia kembali. Memang dia kembali sebagai raja, tetapi butuh waktu yang cukup panjang. Sekali lagi, ini adalah sebuah sudut pandang yang baru. Cara pandang yang baru yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus mengenai perjalanannya menuju ke Yerusalem. Perjalanan ke Yerusalem ini bukan titik akhir untuk menjadi raja. Sebaliknya, ini adalah satu titik dari sekian banyak titik yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Kalau dia pergi ke kota yang namanya Yerusalem, itu hanyalah satu titik yang akan mengantar dia menuju ke Golgota. Tempat mana dia akan mengalami penderitaan. Tempat di mana dia bahkan akan mengalami apa yang saudara dan saya sebut sebagai neraka. Kristus mengalami neraka di atas bukit Golgota. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah ini inti dari neraka? Inti dari neraka adalah keterpisahan dari Allah. Dan Kristus menyerukan kalimat itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah dia ke Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan di Golgota, mengalami neraka di sana, bahkan dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian.
Setelah itu dia bangkit, dia naik ke sorga, baru kemudian dia akan kembali lagi. Tapi Tuhan Yesus mengubah cara pikir mereka. Perjalanan ke Yerusalem hanyalah satu titik dari sekian banyak titik yang harus ditempuh. Saudara, bagi saya inilah jalan salib. Jalan salib seringkali kita sebut sebagai jalan yang mulia. Tetapi juga saudara dan saya mesti lihat bahwa ini adalah jalan yang sangat panjang. Kadang-kadang kita menantikan kedatangan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus bercerita juga mengenai perjalanan yang sangat panjang itu. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, mari kita pikirkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus menempuh perjalanan yang sangat panjang yang tidak pernah ditempuh oleh manusia di dalam dunia ini. Kita itu biasanya tertarik ya, kita punya hati digerakkan oleh cerita-cerita mengenai katakanlah seorang pangeran, seorang penguasa yang meninggalkan kekuasaannya, yang meninggalkan kerajaannya, lalu pergi tinggal di satu tempat yang sangat buruk untuk apa? Untuk mendapatkan seorang putri yang cantik jelita. Itu yang sering kali menggugah hati banyak orang ketika membaca cerita yang sedemikian. Sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa ketika Tuhan Yesus menceritakan hal ini, dia juga sementara menceritakan kisah cintanya bagi umatnya. Siapa di dalam dunia ini yang pernah menempuh perjalanan seperti yang ditempuh oleh Tuhan Yesus? Yesus Kristus menempuh perjalanan yang paling panjang yang tidak pernah ditempuh oleh pangeran manapun di dalam alam semesta ini. Dia menempuh perjalanan yang panjang dari sorga menuju ke bumi. Perjalanan itu belum selesai di bumi ini. Dia harus kembali dari bumi ini, kembali ke sorga. Dan dia singgah di satu titik yang tadi saya sebut sebagai neraka atau keterpisahan dari Allah. Sorga ke bumi, bumi ke sorga, singgah di titik yang disebut sebagai neraka. Gak ada pangeran, tidak ada penguasa yang pernah menempuh perjalanan yang sedemikian. Untuk mengekspresikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang diletakkan di bawah kekuasaannya. Tetapi Yesus Kristus melewati proses ini. Bagi saya ini membuktikan kepada saudara dan saya bahwa anak Allah telah membuktikan cinta kasihnya bagi saudara dan saya. Dengan menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang sulit itu bagi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mendengar cerita yang seperti ini, kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya saudara dan saya bisa lihat bahwa betapa besar cinta kasih Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya perlu meresponinya. Tadi malam kita bicara mengenai apa yang disebut sebagai hati dan kehidupan seorang pelayan Tuhan. Hari ini yang saya mau ajak saudara lihat dari perumpamaan ini adalah bagaimana seharusnya setelah saudara dan saya meresponi Tuhan, ada di dalam gereja, dibawa oleh Tuhan, bukan hanya hadir dalam gereja tetapi menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana seharusnya saudara dan saya hidup. Karena yang paling penting dari cerita yang saudara dan saya baca hari ini, bukan tahu bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Dari mana saudara dan saya tahu bahwa ini adalah kasih yang besar? Tadi saya bilang bahwa di dalam dunia ini semua pangeran mungkin bisa menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan putri yang cantik jelita. Tapi bagaimana dengan anak Allah itu? Dia menempuh perjalanan panjang itu bukan untuk mendapatkan putri yang cantik jelita. Baca baik-baik Yesaya dan Yeremia. Saudara dan saya akan mendapatkan bahwa perjalanan panjang itu ditempuh untuk mendapatkan mempelai perempuan yang sebelumnya disebut sebagai pelacur dan perempuan-perempuan sundal. Dia bukan mendapatkan putri yang cantik jelita. Dia mendapatkan pelacur, dia mendapatkan perempuan-perempuan sundal yang tidak tahu bagaimana seharusnya hidup dalam kerajaan Allah. Tetapi dia datang menempuh perjalanan panjang itu, mati bagi mereka, dan kemudian dia membawa mereka ke dalam kerajaannya, mendandani mereka dan menjadikan mereka sebagai mempelai perempuannya. Mana ada mempelai laki-laki yang memperlakukan saudara dan saya sampai sedemikiannya. Tetapi inilah anak Allah. Anak Allah yang tunggal, pewaris sah kerajaan Allah satu-satunya. Dan dia menempuh perjalanan itu. Saudara dan saya yang terpenting bukan tahu cerita ini. Tetapi yang pertama, saudara dan saya mengalami cinta kasih Tuhan. Ini hal pertama yang harus saudara dan saya alami. Tapi yang kedua, dia bukan hanya bercerita aku mengasihi engkau harus mengalaminya. Bukan cuma itu. Dia bercerita mengenai bagaimana saudara dan saya harus meresponi dia. Kalau memang kita adalah umat Allah yang telah menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan, bagaimana seharusnya saudara dan saya meresponinya? Nah, mari kita mulai lihat cerita ini untuk melihat bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana saudara dan saya seharusnya hidup di dalam, katakanlah hari ini, gereja Tuhan dan melayani di dalamnya. Yang pertama, saudara, yang dituntut Allah dari orang-orang yang hidup sebagai mempelai perempuannya di dalam kerajaannya adalah menghasilkan buah. Sekali lagi, menghasilkan buah. Atau saya mungkin lebih baik pakai kata berguna, karena inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Uang mina ini seperti modal untuk berdagang.
Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam bahasa aslinya, dia bukan pakai kata berdagang sebenarnya, tetapi dia pakai kata pragmateusaste. Hari ini pragmateusaste itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pragmatis. Istilah pragmatis berarti menghasilkan sesuatu, berhasil, bermanfaat, berguna. Jadi dia memberikan mina, satu mina kepada setiap orang, ada 10 orang masing-masing menerima satu mina. Dia bukan memberi perintah pakailah ini untuk berdagang, tetapi dia bilang berhasillah dengan ini, bergunalah dengan ini, berbuahlah dengan apa yang aku berikan kepadamu. Maka saya percaya bahwa satu ciri kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah menghasilkan buah. Menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berbuah. Kalau saya pakai istilah profit, maka mungkin Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang itu, pergi dengan apa yang aku berikan kepadamu dan lakukanlah hal-hal yang menghasilkan buah, yang menghasilkan benefit bagi kerajaan Allah. Dengan demikian saudara akan mendapati bahwa di dalam kerajaan Allah orang akan kerja terus-menerus untuk menghasilkan buah di dalamnya. Ini ciri manusia yang hidup di dalam kerajaan Allah. Jika saudara dan saya adalah Kristen yang telah menikmati keselamatan di dalam Dia, salah satu ucapan syukur adalah kerja keras yang terus-menerus dan tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Saya pakai istilah profit untuk kerajaan Allah. Kehormatan di dalam kerajaan Allah itu tidak didapatkan dengan melipat tangan. Kalau saudara dan saya pergi ke tempat orang bekerja pada umumnya, bos itu duduk lipat tangan lalu kemudian mengawasi orang lain kerja. Di dalam kerajaan Allah, kehormatan tidak didapatkan ketika saudara dan saya duduk dan melipat tangan kita. Sebaliknya, kehormatan di dalam kerajaan Allah itu diperoleh ketika saudara dan saya memberi tangan kita, bahkan memberi seluruh diri kita untuk dipakai oleh Allah di dalam kerajaannya. Maka konsep mengenai berguna ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita kadang-kadang pakai ayat ini ya, setia dalam perkara kecil untuk kemudian memperoleh kepercayaan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bukankah ini terjadi? Dia urus 1 mina lalu dapat 10 kota. Biasanya ini saja yang saudara dan saya inginkan. Dengan apa yang Tuhan berikan, 1 mina ini saya kelola, dapatkan 10 mina. Supaya apa? Setelah itu Tuhan kasih kepercayaan 10 kota. Sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa urus 10 kota itu pusingnya? Kita cuma pikir dapat 10 kota. Kalau urus 10 kota, profitnya besar untuk saya. Karena 10 kota diserahkan kepada saya. Tetapi kalau kita mengerjakan pekerjaan di dalam 10 kota itu dengan penuh tanggung jawab, sakit kepala. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu dan saya kira nggak apa-apa lah kita ngomong. Kita di Samarinda, jadi nggak apa-apa kita ngomong gubernur DKI sedikit. Beberapa waktu yang lalu, pertama kali waktu dia menang pilkada, lalu kemudian masuk dalam pemerintahan. Saya masih ingat itu, kemudian dia meresmikan semacam gardu listrik yang cukup gede. Jadi itu gardu listrik diresmikan. Habis dia resmikan gardu listrik itu, kemudian dipost lah di Facebook, di media sosial. Waktu saya baca berita itu, di bawahnya komentarnya itu, hampir saya nggak ketemu satu pun komentar yang positif. Paling banyak itu masa gubernur meresmikan gardu listrik. Ya akhirnya saya komen juga. Lah orang meresmikan gardu listrik sudah lumayan lah daripada nggak sama sekali. Dia cuma urus 1 kota yang namanya DKI. Dan ada begitu banyak kritik. Apalagi kalau dia mesti urus 10. Kalau dia dipercayakan 10 kota, kemudian dia mengerjakannya dengan tanggung jawab, itu berarti dia akan kerja keras lebih daripada urus 10 mina. Sekali lagi, seringkali yang saudara dan saya hanya membayangkan upah. Tetapi di dalam Alkitab bahkan upah menuntut tanggung jawab dan kerja keras. Dari sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa inilah mentalitas yang dituntut dari mereka yang telah menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Saya kasih kamu 1 mina dan pakailah 1 mina ini dengan bertanggung jawab untuk menghasilkan profit bagi kerajaan Allah. Pernah ada jemaat datang sama saya, Pak saya ini heran ya. Pelayanan di GRI ini kita nggak berhenti-berhenti. 1 belum selesai, sudah direncanakan yang lain. Begitu selesai, jadi lagi yang lain. Sudah begitu orang nggak pakai tanya-tanya. Tiba-tiba nomor kita masuk aja di dalam grup panitia. Dengan mengeluh. Saya bilang, itu kalau di GRI itu justru itu Alkitabiah. Kenapa Pak? Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Tetapi saudara dan saya bisa marah ya, bisa marah dengan kondisi yang sedemikian. Tetapi kadang-kadang ada masa di mana kita mesti bersyukur. Karena paling tidak
saudara dan saya bisa lihat indikasi mungkin Tuhan sementara menempatkan saudara di satu tempat yang tepat untuk bisa memberikan pikiran, memberikan hati kita, memberikan tenaga kita, bahkan segala sesuatu yang pernah Dia titipkan dalam hidup kita supaya berguna di dalam kerajaan Allah. Tetapi saya pakai istilah berguna bagi kerajaan Allah. Bagi mereka yang enggan untuk memberi diri, sudah seharusnya saudara dan saya memberi diri. Bagi saudara dan saya yang mungkin sudah bekerja keras, pertanyaan selanjutnya adalah, untuk siapa saudara dan saya bekerja keras? Sekali lagi, bagi mereka yang enggan untuk memberi diri, firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya untuk kemudian datang dan memberi diri kita supaya kita berguna bagi kerajaan Allah. Tetapi kalau memang kita sudah bekerja keras, pertanyaan selanjutnya adalah, untuk siapa? Untuk apa saudara dan saya bekerja keras? Ada penatua GRI bilang GRI itu bukan cuma gereja Reform Injili Indonesia, tetapi gereja repot ini itu. Banyak sekali hal yang saudara dan saya kerjakan. Tapi pertanyaannya, setelah saudara dan saya mengerjakan banyak hal, bekerja dengan sungguh-sungguh, untuk siapa saudara dan saya mengerjakannya? Untuk apa saudara dan saya mengerjakannya? Mari kita lihat Wahyu pasal yang kedua, dan saudara bisa lihat ada satu jemaat yang kerja keras, luar biasa. Tetapi Tuhan kemudian mempertanyakan motif di belakang kerja keras itu. Efesus pasal yang kedua. Kita baca bergantian ayat 2, 3, lalu ayat 4 kita baca sama-sama. Saya mulai dari ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 4 sama-sama. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu perhatikan ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu Kristus sang kepala gereja hadir di tengah-tengah jemaat dan Dia memperhatikan. Tidak ada yang luput dari perhatiannya apapun yang mereka kerjakan. Lalu Dia mengapresiasi beberapa hal. Aku tahu jerih payahmu. Kamu adalah gereja yang bekerja keras. Bukan hanya gereja yang bekerja keras mulai lalu berhenti, tidak. Kamu adalah gereja yang ketika dipercayakan sesuatu, kamu mengerjakannya dengan tekun. Oleh karena dia bilang, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Apapun yang dipercayakan, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya di tengah jalan lalu kemudian ditinggalkan, tidak. Sampai selesai. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut diri mereka rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat ini bukan jemaat yang kerja keras saja. Jemaat ini adalah jemaat yang belajar. Sehingga mereka bisa membedakan mana rasul asli, mana rasul yang palsu. Mereka bisa menguji rasul yang asli dan rasul yang palsu. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan mereka berhasil mendapati, mereka berhasil membuktikan mana asli, mana palsu. Hanya orang yang belajar mengerti firman Allah dengan baiklah yang memiliki kepekaan untuk membedakan mana benar, mana salah. Hanya mereka yang belajar bergumul dengan kebenaranlah yang kemudian bisa mengajukan ujian yang tepat untuk membuktikan bahwa ajaran yang disampaikan orang lain itu benar atau salah. Lalu ayat yang ketiga, bukan cuma mereka rajin belajar, rajin melayani, itu ayat 2. Sekarang saudara lihat ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Orang-orang ini melayani di dalam penderitaannya, di dalam pembelajaran mereka. Meskipun menderita mereka tetap melayani. Meskipun menderita mereka tetap terlihat cinta kebenaran, belajar. Dan waktu mereka menderita, Tuhan Yesus sendiri bilang kamu menderita dan kamu bertahan sampai akhir. Tetapi Tuhan Yesus mengoreksi satu saja di dalam ayat yang keempat. Namun engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kasih yang semula ini bukan seperti kalau kita baru lahir baru, kita bersemangat lalu kemudian hilang. Bukan. Ini bicara kepada generasi yang kedua. Surat ini ditulis kepada jemaat generasi kedua. Kamu jemaat generasi kedua, kasih kamu kepada Allah sudah tidak lagi sama seperti generasi yang pertama ketika mengasihi Tuhan. Jadi untuk apa mereka kerja keras? Untuk apa mereka belajar? Untuk apa mereka menderita? Bagi Bapak Ibu dan saya pertanyaan ini juga bisa diajukan kan ya? Untuk apa? Untuk siapa saudara dan saya bekerja keras hari ini? Untuk apa dan untuk siapa saudara dan saya melakukan pelayanan? Untuk apa itu?
ke semua kesibukan yang ada dan saudara dan saya temukan di dalam gereja kita. Untuk apa dan untuk siapa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting. Karena waktu Tuhan Yesus bilang pergi dan berdaganglah, Tuhan Yesus bilang pergi dan bergunalah, itu dikaitkan dengan dia. Dia akan pergi, maka dia mempercayakan sesuatu yang baik. Tetapi kemudian dia bilang dia akan kembali dan dia menuntut pertanggungjawaban. Saudara, dia bercerita mengenai orang-orang yang tidak menyukai dia. Dia pergi dan waktu dia pergi akan ada orang yang taat kepada dia dan akan ada orang yang tidak taat kepada dia. Menarik waktu dikatakan kemudian ada orang-orang yang tidak menyukai dia. Kata tidak menyukai dia atau yang melawan dia itu adalah kata yang menunjukkan bahwa ini adalah sikap yang akan terus-menerus ada. Sebelum pada saat Yesus Kristus datang, saudara akan menemukan orang yang menolak dia. Setelah Yesus Kristus naik ke sorga, saudara akan menemukan bahwa ada orang yang menolak dia. Sampai kepada akhir zaman, saudara akan tetap menemukan bahwa ada orang yang menolak dan melawan dia. Tetapi Yesus Kristus memberikan petunjuk kepada saudara dan saya bahwa penolakan terhadap dia adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia. Karena satu saat dia tetap akan kembali sebagai raja. Dan sebagai raja yang menuntut pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah dia berikan kepada saudara dan saya. Apakah dia raja dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau dia raja, maka satu saat nanti dia pasti akan kembali. Saudara mau peduli dengan dia, saudara mau tidak peduli dengan dia, saudara mau percaya kepadanya, saudara mau tidak percaya kepadanya, satu saat dia akan kembali sebagai raja. Dan raja ini bukan raja yang melipat tangannya. Raja ini adalah raja yang pasti datang dan menuntut pertanggungjawaban atas segala yang baik yang telah dia berikan kepada saudara dan saya. Apakah saudara dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan hal-hal baik yang dia percayakan kepada kita? Saya kira tanggung jawab saudara dan saya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen menjadi berat di dalam dimensi ini. Kita bukan hanya sekedar bekerja, tetapi satu saat, sekali lagi, harus mempertanggungjawabkannya. Apa yang baik yang Bapak Ibu punya hari ini? Apa itu talenta sih? Apa itu mina? Nanti kita akan bandingkan sedikit dengan talenta dan mina untuk mendapatkan pemahaman sedikit lebih komprehensif. Tetapi kira-kira begini, ketika Bapak Ibu dan saya menyebut talenta atau mina, itu bukan hanya berkaitan dengan bakat kita. Seringkali kita bilang talenta atau mina itu berkaitan dengan bakat saya. Talenta saya ya nyanyi, talenta saya apalah Bapak Ibu bisa sebut, bermain musik dan seterusnya. Kita menyebut itu sebagai talenta, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya menyebut kata talenta di dalam Alkitab, Alkitab berbicara mengenai talenta dalam pengertian yang sangat luas. Segala sesuatu yang baik yang pernah saudara miliki dan Allah taruh dalam hidup, itulah talenta yang Allah percayakan. Apa yang baik? Apakah kita pernah berdoa minta seorang istri atau berdoa minta seorang suami? Dan kalau istri atau suami yang ada di kiri dan kanan saudara itu adalah pemberian Allah setelah Anda berdoa, maka itu adalah talenta yang Allah berikan. Apakah orang yang sudah menikah selama bertahun-tahun pernah berdoa minta anak? Apakah anak yang Bapak Ibu miliki itu adalah jawaban Tuhan atas doa Bapak Ibu? Jika anak yang kita miliki ini adalah pemberian Allah, kita pahami sebagai pemberian Allah, sadarilah bahwa inilah talenta yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apakah Bapak Ibu pernah berdoa untuk mendapatkan pekerjaan? Jika Bapak Ibu pernah berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, maka inilah talenta yang Allah percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah berdoa untuk mendapatkan gereja yang baik? Jika Bapak Ibu pernah berdoa, maka gereja yang Bapak Ibu miliki hari ini secara komunal, secara institusional, itu adalah anugerah Allah dan itu adalah talenta yang Allah berikan. Pernahkah Bapak Ibu menggumuli satu bidang pelayanan tertentu dan ternyata hari ini Bapak Ibu ada di dalam bidang pelayanan itu? Jika itu pelayanan adalah sesuatu yang baik, maka inilah talenta yang dipercayakan oleh Allah. Dan melalui semua yang baik itu, saudara dan saya bertanggung jawab untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan inilah persoalannya. Ada banyak hal yang baik yang dipercayakan kepada kita. Tetapi seringkali kita tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang dipercayakan untuk kemudian dijadikan lebih baik lagi. Kita menerima itu hanya semata-mata sebagai kerja keras. Hasil kerja keras saya, ini saya punya karena saya bekerja keras. Beberapa waktu yang lalu di dalam satu seminar kemudian ada satu bapak yang tanya, ini saya bekerja keras, orang kerja dia pakai istilah kan, di mana letak kedaulatan Allah atas kehidupan kita? Saya yang kerja keras dan saya mendapatkan kompensasi dari hasil kerja keras. Lalu kemudian saya tanya, bapak pergi kantor jam berapa? Dia bilang saya keluar dari rumah kira-kira jam 8. Pulang jam berapa Pak? Kira-kira jam 6, jam 7 saya sudah di rumah. Bapak dari jam
8 pagi, jam 7, hampir 11 sampai 12 jam di luar kerja keras. Lalu Tuhan berkati, ya puji Tuhan. Oh ya Pak, memang saya kerja keras dan memang kan Tuhan bilang kalau kerja keras ya dapat. Lalu saya bilang ada orang kerja lebih keras dari Bapak. Kami pernah pergi dan kemudian lihat pemulung di sekitar Depok itu. Bapak Ibu kerja, mulai kerja jam berapa? Jam 2 pagi. Keluar mereka pulung barang-barang itu. Nanti pulang jam berapa? Mereka bisa pulang itu jam 7, jam 8 malam. Makan. Habis itu istirahat, apa yang mereka kerjakan? Ya mereka belah botol-botol itu, mereka bersihkan dalamnya. Jadi nanti tidur jam 10, keluar jam 2, tidur jam 10, bangun lagi. Ada orang kerja lebih keras dari Anda. Hasilnya tidak lebih besar dari Anda apa yang Anda dapatkan. Jadi semata-mata kerja keraskah? Atau ada anugerah Allah yang terlibat di sana? Semua yang baik yang Bapak Ibu punya, satu saat nanti Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Mari kita bandingkan cerita hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya tidak ajak kita untuk baca, ini cerita mengenai talenta di dalam Matius, pasal yang ke-25 itu. Tapi yang saya mau ajak saudara untuk ingat adalah ketika saudara dan saya pergi dan baca ayat itu, kita akan menemukan di dalam cerita mengenai 10 hamba yang dipanggil oleh tuannya dan dia memberikan 10 mina. Saudara dan saya akan mendapatkan bahwa di dalam cerita ini setiap orang dapat 1 mina yang sama. Jadi mereka mendapatkan talenta yang sama atau uang mina yang sama. Tapi kalau kita bergeser kepada Injil yang lain, cerita mengenai talenta, Bapak Ibu akan mendapati ada 1 orang dapat 1 talenta, 1 orang dapat 2, 1 orang dapat 5. Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, dan 1 itu tetap 1. Ceritanya mirip untuk menceritakan prinsip yang kira-kira serupa. Tapi mari kita bandingkan. Yang satu mengatakan setiap hamba dapat 1. Yang satu mengatakan bahwa setiap hamba mendapatkan talenta yang berbeda. Jadi apa yang mau diceritakan oleh 2 perumpamaan ini? Dari 2 perumpamaan ini Bapak Ibu dan saya bisa belajar. Dari perumpamaan tentang talenta, Bapak Ibu dan saya bisa belajar bahwa Allah menganugerahkan talenta. Allah menganugerahkan hal-hal yang baik yang berbeda-beda dari satu orang Kristen kepada orang Kristen yang lain. Sekali lagi, untuk setiap orang Kristen kita akan mendapatkan yang namanya karunia. Kita akan mendapatkan yang namanya talenta. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baik yang Allah anugerahkan, Allah titipkan dalam hidup kita. Tapi perumpamaan tentang talenta memberi petunjuk kepada kita bahwa hal-hal yang baik yang diberikan dari satu Kristen kepada Kristen yang lain itu berbeda-beda. Kita tidak bisa harap semua sama. Allah memberikan talenta yang berbeda-beda. Hal-hal baik yang berbeda-beda. Tetapi perumpamaan tentang uang mina mengatakan semua menerima 1 mina. Perumpamaan yang saudara dan saya baca itu tidak menyangkali bahwa kita punya berkat yang berbeda. Tidak menyangkali bahwa kita punya hal-hal baik yang berbeda yang diberikan dan dititipkan Allah dalam hidup kita. Tetapi perumpamaan yang kita baca menekankan tanggung jawab yang sama. Mina atau bakat yang saudara dan saya punya, karunia yang saudara dan saya punya bisa berbeda. Tetapi kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu berjuang, bekerja keras supaya semua yang pernah Tuhan titipkan yang berbeda-beda itu pada akhirnya menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Pada akhirnya menghasilkan buah, menghasilkan profit bagi kerajaan Allah. Semua orang yang menerima hal yang baik dalam hidupnya bertanggung jawab, saudara-saudara, bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Apa sih yang Bapak Ibu punya? Kita boleh berhenti sejenak 1-2 menit untuk kemudian coba sekarang Bapak Ibu pikirkan apa hal yang baik yang pernah ada dalam hidup Bapak Ibu hari ini. Mungkin masih dimiliki sampai hari ini. Apa sih? Tadi saya sebut suami, istri, anak, keluarga, gereja, pelayanan. Berbeda-beda. Tetapi tanggung jawabnya sama. Ketika Allah mempercayakan itu kepada saudara, maka seharusnya dia menjadi lebih baik dan Allah dimuliakan melaluinya. Maka permisi tanya Bapak Ibu, setelah menikah, suami dan istri menjadi lebih baikkah pertumbuhan spiritualnya? Yang suami mungkin setelah saya menikahi dia, kondisi dia secara spiritual menjadi lebih baik atau tidak? Bahkan mungkin kita juga bisa bicara mengenai dimensi yang lain. Orang ini menjadi lebih baik dalam relasi dengan saya atau kondisinya justru menjadi lebih buruk. Sudah berapa tahun anak yang Bapak Ibu miliki hari ini ada bersama-sama dengan kita? Berapa usianya? Pertanyaannya adalah apakah dia menjadi lebih baik? Apakah dia bertumbuh menjadi lebih baik? Atau makin hari dia makin jauh dari Tuhan? Satu saat Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari saudara dan saya. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Sudah berapa tahun kita mengelola pekerjaan itu dan kita hadir dalam pekerjaan itu?
Menjadi lebih baik sejak kehadiran kita kah? Atau justru menjadi semakin buruk setelah kita hadir? Bagaimana dengan gereja di mana Bapak Ibu ada hari ini? Sudah berapa tahun Bapak Ibu ada di dalam konteks gereja ini? Menjadi lebih baikkah gereja ini? Apa konteks pelayanan yang Bapak Ibu pegang hari ini dan Bapak Ibu hadir untuk berbagian di sana? Menjadi lebih baikkah? Karena semua yang baik yang Allah titipkan, pasti Allah akan tuntut pertanggungjawaban. Pendeta Andi Halim yang nanti akan datang dan kemudian melayani satu kali khotbah di Pondok Indah. Lalu kemudian dia bilang, semua kita pernah menerima hal yang baik. Dan satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Lalu kemudian pendeta Andi Halim itu bilang, jangan sampai satu waktu Tuhan kasih sesuatu yang baik, kemudian kita pikir kita sudah jaga, kita pegang. Lalu waktu Tuhan datang, Tuhan minta pertanggungjawaban. Kita datang seperti hamba yang ketiga itu dan kemudian kita bilang, Tuhan ini yang Engkau berikan kepadaku dan saya kembalikan. Lalu Pak Andi itu bilang, Tuhan lihat. Lalu kemudian Tuhan lihat mata kita. Dan kemudian Tuhan bilang, kok rusak? Saudara dan saya perlu mempertanggungjawabkan semua yang baik yang Tuhan berikan. Sahabat, teman, berkat-berkat yang Dia berikan. Bukan cuma talenta secara natural yang saudara dan saya punya. Atau yang secara tiba-tiba saudara dan saya dapatkan. Bukan cuma itu. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan berikan. Harus saudara dan saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena stagnansi adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Stagnansi adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Hamba yang punya satu mina. Dia datang dan dia tidak bilang, Tuhan Engkau kasih satu mina dan akhirnya saya dagang rugi. Satu jadi minus, satu jadi nol. Dia nggak bilang begitu kan ya. Alkitab bilang dia simpan baik-baik sehingga uang mina yang diberikan itu kembali tetap satu mina. Bahkan karena dia simpan baik-baik, mungkin sekali lagi mungkin saja kondisinya masih sama. Tidak seperti yang pendeta Andi Halim bilang bahwa waktu dikembalikan rusak. Mungkin kondisinya masih sama. Tetapi waktu dikembalikan ke tangan sang pemilik begitu marah. Mengapa? Karena pertumbuhan harus terjadi. Dari apa yang baik yang Allah berikan, saudara dan saya harus berjuang sedemikian rupa supaya dia menjadi lebih baik. Kita seringkali puas dengan kondisi kita hari ini. Spiritualitas saya sejak saya menjadi Kristen ya sudah datang beribadah, sudah belajar dan seterusnya dan kemudian cukup sudah. Orang lain gak ada lagi yang sama seperti saya. Tetapi stagnansi adalah kejahatan. Yesus Kristus memakai cerita ini dan orang yang punya satu talenta, satu mina, tetap satu. Allah menyebut dia sebagai hamba yang jahat. Seringkali kita berbicara mengenai penurunan secara spiritual saja. Kalau menurun secara spiritual kita gelisah. Tapi kalau kita stuck, kita puas. Allah tidak pernah melihat spiritualitas seperti ini. Di dalam kerajaan Allah yang dituntut adalah menjadi makin lama makin baik. Oleh karena itu maka kalau saudara dan saya lihat di dalam perjanjian baru kan tuntutan orang Kristen adalah makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Mereka tidak bisa puas dengan menjadi Kristen yang kenal Tuhan hari ini dan sampai mati kondisinya terus begitu. Maka pertanyaannya tadi adalah anak kita, gereja kita, pekerjaan kita, suami atau istri kita. Menjadi lebih baikkah dia setelah Allah mempercayakan dia hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa puas dengan apa yang kita punya hari ini. Karena sekali lagi stagnansi merupakan sebuah kejahatan serius di hadapan Tuhan. Orang Kristen sulit untuk kemudian menjadi puas. Berapa waktu yang lalu saya khotbah dan saya bandingkan perempuan Samaria dengan Nikodemus. Perempuan Samaria dan Nikodemus secara esensial sama-sama orang berdosa, sama-sama butuh perjumpaan dengan Kristus, sama-sama butuh mengalami apa yang disebut sebagai transformasi. Tetapi bungkus luarnya beda. Perempuan Samaria tampil sebagai seorang perempuan yang bisa disebut sebagai perempuan sundal pada masa itu. Sehingga masyarakat membuangnya. Sementara Nikodemus punya jubah terlalu indah. Orang sangat menginginkan Nikodemus. Kalau ditawarkan kepada masyarakat, pilih yang mana? Perempuan Samaria atau Nikodemus, semua akan mencintai Nikodemus. Tetapi pada dasarnya mereka dua sama. Tuhan Yesus berhadapan dengan dua orang ini dengan cara yang berbeda. Tuhan Yesus terlihat sangat lembut waktu duduk dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di tepi sungai sumur Yakub itu. Tuhan Yesus bilang berikan saya minum. Percakapan itu sangat-sangat sangat empatik gitu. Tuhan Yesus ngomong mengenai kebutuhannya perempuan itu. Sampai kepada satu titik Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa yang minta kepadamu berikan aku air, niscaya kamu akan meminta air kehidupan daripadanya.
Mulai dari hal yang paling sederhana sampai kepada kemudian kalimat di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai kebenaran, bukan hanya sebagai nabi. Percakapan yang normal kelihatannya ketika berhadapan dengan seorang perempuan yang berdosa. Tetapi situasi yang tidak biasa itu nampak ketika Nikodemus datang. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, orang yang sangat terhormat, tapi sangat rendah hati. Justru karena dia terhormat, dia jaga dignitinya. Dia datang pada waktu itu dan ngomong dengan Tuhan Yesus dan dia bilang begini, guru yang baik. Wah, ini kan menyapa dengan baik ya. Respon Tuhan Yesus baik enggak? Tuhan Yesus punya respon keras sekali. Waktu dia bilang guru yang baik, langsung Tuhan Yesus bilang, kamu kalau tidak pernah mengalami kelahiran baru, kamu tidak akan lihat kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau Bapak Ibu datang kepada hamba Tuhan, Pak Irwan lagi duduk di kantor baik-baik, Bapak Ibu buka pintu, kemudian selamat sore Pak Irwan, langsung Pak Irwan bilang, kamu kalau tidak bertobat, kamu tidak akan lihat kerajaan Allah. Saya kira Bapak Ibu akan sungkan atau bahkan tidak mau lagi masuk kantor itu. Tetapi ini terjadi ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus. Kalimat begitu keras. Waktu Nikodemus argue berdasarkan apa yang dia tahu. Di dalam kepolosannya dia. Dia tidak datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Di dalam kejujurannya dia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tuhan Yesus bilang, kamu ini seorang pengajar. Lalu kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Tuhan Yesus kasih penjelasan. Seorang penafsir mengatakan kalimat-kalimat keras dari Tuhan Yesus. Bukan untuk menjauhkan Nikodemus dari dirinya. Tetapi itu adalah sebuah tindakan ilahi untuk membuat Nikodemus tidak puas dengan segala kebaikan yang dia miliki. Bahkan Nikodemus yang sudah terlihat baik dan diinginkan oleh masyarakat itu tidak boleh puas dengan situasi yang baik, kondisi yang terlihat baik yang dia punya. Inilah kekristenan. Saudara dan saya tidak bisa puas dengan apa yang saudara dan saya punya yang mungkin terlihat baik. Hal yang baik yang diinginkan oleh banyak orang di sekitar kita. Saudara dan saya tidak bisa puas dengan itu. Kenapa? Karena stagnansi secara spiritual adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa kita kerja keras? Karena Allah tidak menghendaki saudara dan saya mengalami yang namanya stagnansi. Allah menghendaki saudara dan saya bertumbuh. Dan saya sangat percaya saudara bisa bersyukur ya, ada gereja yang bukan hanya memberikan pengajaran tetapi memberi ruang bagi saudara untuk melayani dan bekerja keras di dalam pelayanan. Lepas dari segala keterbatasan, semua gereja punya keterbatasan. Semua gereja punya apa yang disebut sebagai kekurangan. Tetapi saudara perlu mensyukuri gereja Tuhan. Kalau memang ada gereja yang masih mengajar kebenaran dan menarik saudara untuk terlibat di dalam apa yang disebut sebagai pelayanan, di dalam apa yang disebut sebagai kerja keras di dalam kerajaan Allah. Kita perlu mensyukurinya karena tidak ada pertumbuhan di dalam isolasi. Mengapa kalau saudara dan saya lihat di dalam konteks GRI, hampir setiap kali pemerintah buka peluang maka kemudian kita akan kembali ibadah fisik. Jangan pernah memimpikan pertumbuhan di dalam isolasi. Tidak mungkin. Kadang-kadang kita pikir kita baca Alkitab, renungan saja sudah cukup. Yang penting saya sudah tahu kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Tidak bisa. Kalau saudara dan saya mau terus mengalami pertumbuhan, saudara tidak punya pilihan yang lain kecuali masuk ke dalam komunitas, terlibat bersama komunitas, memberi diri untuk melayani komunitas. Tidak ada pertumbuhan di luar firman dan tidak ada pertumbuhan di luar mengaplikasikan firman di dalam pelayanan kepada umat Allah. Mengurung diri, saudara dan saya nggak akan mungkin bisa menikmati yang namanya pertumbuhan. Tidak mungkin. Maka bersyukurlah sekali lagi jika saudara punya gereja yang masih mendorong saudara untuk kemudian terlibat di dalam apa yang disebut sebagai pelayanan. Kristus menuntut pertumbuhan. Mengapa, saudara? Mari kita bandingkan sekali lagi talenta dengan uang mina. Dan Bapak Ibu akan mendapati bahwa apa yang Allah berikan kepada saudara dan saya terlalu berharga. Setiap orang, 10 orang datang dan masing-masing dapat 1 mina. Kadang-kadang orang baca ini kemudian cuman bilang, kan cuman 1. Masa sih tuannya kikir sekali, cuman 1 aja kok ribut. Coba kalau dia kasih masing-masing 1000 mina. Mungkin lain cerita lah. Kalau dia sudah kasih yang besar, ya dia tuntut seperti itu. Wajar, tetapi kalau cuman 1 mina kan anak remaja bilang lebay. Masa cuma 1 mina aja ribut. Tapi Bapak Ibu 1 mina itu upah 100 hari kerja. Jadi orang harus kerja 100 hari. Orang harus kerja kira-kira 4 bulan untuk dapat 1 mina. Ya kalau ada UMR-nya Samarinda ya kali 4 lah. Itu yang dikasih sebagai modal. Tetapi bagaimana dengan talenta? Kalau dalam perumpamaan tentang talenta itu apalagi?
Saudara, 1 talenta itu sama dengan 60 mina. Jadi 60 mina, 1 mina 100 hari kerja. 1 talenta itu nilainya sama dengan 60 mina. Waktu saya duduk dan kemudian hitung-hitung 1 talenta, kalau kita hitung seperti cara menghitung uang mina, maka kira-kira perlu kerja 20 tahun untuk dapat 1 talenta. Jadi orang yang dapat 5 talenta itu dapat modal gede sekali. Upah kerja 100 tahun. Orang yang dapat 2 talenta kelihatannya cuma 2, tetapi itu kerja kira-kira 40 tahun. Orang yang dapat 1 talenta itu tidak kecil, saudara. Itu dapat upah kerja kira-kira 20 tahun. Modal yang Allah berikan terlalu besar. Apa sih yang bisa kita pelajari dari 2 ini? Saya kira 2 hal. Yang pertama, talenta yang Allah berikan, hal-hal baik yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya mesti belajar untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena itu berharga. Sekali lagi, yang namanya talenta, entah kita menghargainya, entah kita tidak menghargainya, entah kita menyadarinya, entah kita tidak menyadarinya, kita perlu memberikan yang terbaik dari semua yang Tuhan berikan itu. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan, Allah telah memberikan yang sangat berharga bagi saudara dan saya. Seringkali menjadi persoalan bagi kita adalah hal-hal yang baik ketika dia datang saja, pertama kali kita syukuri. Setelah sudah lama-lama, kemudian kita rasa itu biasa saja. 2 orang yang pacaran ingin menikah. Hari pertama, minggu pertama mereka, setelah mereka diberkati, saya kira mungkin sangat bersyukur ya. Wah, bersyukur kepada Tuhan, orang yang saya ingin dia menjadi istri atau suami, sekarang benar-benar sudah menjadi istri atau suami. Mungkin ini menjadi doa ucapan syukur pada tahun pertama, 2 tahun pertama. Tapi bagaimana setelah saudara dan saya menikah 10 tahun, 11 tahun? Pertama kali menikah, waktu saudara bangun di tempat tidur, kemudian lihat, kaget ada laki-laki atau perempuan di tempat tidur kita, baru kemudian sadar, oh iya ya, sudah menikah. Wah, puji Tuhan, sudah jadi istri atau suami. Setelah 10 tahun, Bapak Ibu bangun dari tempat tidur, ada perempuan yang sama atau laki-laki yang sama, sementara tidur di sebelah kita, apa yang kita pikirkan? Masih puji Tuhan kah? Atau Bapak Ibu mulai pikir, ih masih dia. Apa sih yang kita harapkan? Setelah 10 tahun, hal-hal yang baik itu sepertinya hilang begitu saja dan tidak berharga lagi. Itu sama seperti mobil yang sangat kita inginkan pertama kali kita dapatkan melalui perjuangan kita. Kalaupun kita punya asisten rumah tangga di rumah, dia tidak boleh bersihkan mobil itu. Kita yang harus membersihkan karena ini perawatan khusus. Tapi setelah 5 tahun itu menjadi biasa-biasa saja. Kadang-kadang saudara dan saya gagal untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah meletakkan itu dalam kehidupan kita terlalu lama. Terlalu lama saudara dan saya memiliki itu. Sehingga dia yang tadinya luar biasa itu menjadi biasa-biasa saja. Kita gagal untuk mensyukuri hal yang berharga yang Tuhan berikan. Lalu kita mulai menginginkan yang orang lain punya. Satu waktu saya ada di dalam satu konteks ya, pelayanan, diundang untuk khotbah Paskah. Pergi untuk Paskah itu seperti KKR, tapi dia bukan kayak KKR. Itu hanya semacam kantata gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu cuma nyanyi. Pendetanya memang suka nyanyi. Jadi waktu datang kemudian saya lihat, waduh dipersiapkan dengan luar biasa baik. Jadi nggak ada itu liturgis naik, kemudian liturgis bilang begini, saya undang ini naik, nggak ada. Itu seperti air mengalir gitu. Dia cuma panggil yang pertama, kemudian dia turun. Jadi ini liturgis kerja paling enak sudah tuh. Nggak harus setengah jam di sini. Begitu dia naik, dia sambut jemaat. Pujian pertama dia turun, kemudian paduan suara naik. Mereka tuh dengan sangat baik. Biasakan liturgis mempersiapkan jemaat untuk dengar khotbah. Hari itu waktu saya giliran saya, dia kasih tanda Tama naik, giliran kamu sekarang. Begitu saya naik di atas mimbar, saya rasa jemaat sudah cukup siap untuk dengar firman Tuhan. Saya merasa bahwa itu salah satu ibadah yang saya sendiri datang untuk melayani. Tapi saya merasa bahwa saya dilayani, saya sangat diberkati dengan seluruh pujian itu. Sepanjang persiapan saya duduk di sebelahnya dia. Dalam hati saya bilang begini, Tuhan, kalau seandainya Tuhan kasih saya karunia seperti dia, mungkin ibadah di Depok tuh bisa lebih rapi, bisa lebih baik. Kalau engkau kasih saya karunia seperti yang dia punya. Lalu kemudian setelah itu kami makan sama-sama. Setelah ibadah, makan. Lalu kemudian dia bilang begini sama saya. Tam, tadi waktu, terima kasih ya khotbahnya. Tadi waktu saya dengar kamu khotbah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, seandainya engkau memberikan kepada saya karunia untuk menyampaikan firman Tuhan seperti dia.
saya juga akan melayani jemaat saya dengan lebih baik. Jadi sebenarnya yang mana yang harus disyukuri Bapak Ibu? Kapasitas yang Tuhan berikan untuk menata jemaat atau ya menyampaikan firman Tuhan, yang mana yang mesti disyukuri? Saya diam karena ada salah satu pengurus duduk di sebelahnya dia, jadi kami makan. Senyum-senyum, tapi sampai di hotel, waktu dia antar, pas dia mau pamit saya pegang tangannya dia lalu saya bilang begini, teman, tadi kamu cerita begitu, kamu tahu nggak? Sepanjang ibadah, saya menginginkan supaya Tuhan memberikan kepada saya karunia untuk bisa menata ibadah gereja. Jadi saya menginginkan karuniamu, sementara kamu menginginkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi sebenarnya kita berdua sama-sama gagal. Kita sama-sama gagal untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan hari ini terlihat biasa-biasa saja. Pekerjaan kita, pertama kali dapat pekerjaan, pertama kali berhasil memiliki sebuah pekerjaan, sebuah usaha. Bagaimana Bapak Ibu berdoa dibanding dengan hari ini setelah bertahun-tahun berusaha? Masihkah ada ucapan syukur? Atau sudah seperti biasa saja, semua biasa-biasa saja, kelihatannya gak ada nilainya. 1 talenta nilainya sama dengan 60 mina. Sehingga kalau ada satu orang dapat 1 talenta, itu sama dengan upah kerja 20 tahun diletakkan di depan. Oleh karena itu Allah menuntut pertanggungjawaban. Tetapi saudara dan saya paling tidak bisa mulai dengan mengucap syukur atas segala sesuatu yang baik yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah untuk gereja, bersyukurlah untuk hamba Tuhan, bersyukurlah untuk suami, istri, anak, pekerjaan dan semua yang baik. Bersyukur untuk KOR. Bersyukurlah untuk gedung ini. Bersyukur untuk apapun yang telah Tuhan berikan. Mengucap syukurlah saudara. Tidak semua punya seperti yang saudara punya. Oleh karena Allah memberikan talenta yang berbeda, Allah memberi mina yang berbeda. Maka bersyukurlah untuk semua yang baik yang saudara dan saya punya. Tetapi perumpamaan tentang uang mina yang saudara dan saya baca. 1 mina itu berharga, upah 4 bulan kerja. Tetapi kalau dibanding dengan talenta, dia terbatas. 1 talenta sama dengan 60 mina. Meskipun 1 mina sama seperti upah 100 hari kerja. Ini berarti Bapak Ibu dan saya perlu sadar bahwa apapun yang baik yang Tuhan berikan, satu sisi perlu disyukuri. Di sisi yang lain saudara dan saya perlu untuk memperjuangkannya, karena sebaik apapun dia terbatas. Seorang penulis pakai istilah limited ability, kapasitas yang terbatas. Ada orang yang sudah tidak mensyukuri apa yang baik yang dia punya. Ada orang yang saking mensyukurinya, dia bersyukur dengan apa yang baik yang dia punya. Akhirnya dia sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena kelihatannya sudah baik. Perumpamaan yang kita baca hari ini memberi petunjuk bahwa apapun yang baik yang saudara dan saya punya, dia terbatas. Kita tidak bisa puas dan terus-menerus puas dengan itu. Apapun yang saudara dan saya punya hari ini, hal yang baru yang kita miliki, membuat kita bersuka cita satu saat ya tadi. Pada akhirnya itu juga bisa bahkan sampai pada titik mengecewakan saudara dan saya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia terbatas. Apapun yang baik yang saudara dan saya miliki tidak seharusnya membuat saudara dan saya sombong. Apapun yang saudara dan saya miliki tidak seharusnya membuat saudara dan saya itu kemudian menjadi orang yang berpuas diri, berhenti untuk berjuang, berhenti untuk mengembangkannya. Kenapa kita harus terus kerja keras untuk mengembangkannya? Ya karena dia terbatas, meskipun dia berharga. Karena dia berharga kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tetapi karena dia terbatas, saudara dan saya harus bekerja keras untuk mengembangkannya. Sekali lagi kita perlu tanya, mungkin abis ini pulang kita perlu ingat lagu hitung berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian bisa diskusikan. Kalau memang ada saudara, ada teman yang sama-sama di mobil, saudara boleh mendiskusikan apa sih hal baik yang pernah Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara. Dan apakah itu sudah dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Sudah jadi apa itu sekarang? Karena nanti waktu sang raja ini datang kembali, dia akan menuntut pertanggungjawaban dari Bapak, Ibu, dan saya. Pertanggungjawaban ini tidak bisa dihindari. Allah kita adalah Allah yang baik, tetapi Allah kita adalah hakim yang adil. Sang hakim yang adil ini akan menuntut pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan. Apalagi segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan dalam kaitan dengan apa yang telah dia berikan kepada kita. Dan itu adalah hal-hal yang baik. Bagian terakhir dari khotbah ini, saudara, bagian terakhir dari khotbah ini adalah sedikit perenungan mengenai orang yang ketiga dan 7 orang yang lain. Bapak Ibu, orang yang ketiga enggak kerja apa-apa, talentanya tidak berkembang sama sekali, kelihatannya enggak bikin apa-apa.
Alkitab bilang dia membungkusnya dengan sapu tangan, menyimpannya. Kelihatannya bertanggung jawab. Tetapi menanam talenta itu, membungkus dan menyimpannya, itu sesuatu yang oleh Allah dilihat sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya ada di mana sih? Ada yang bilang, oh itu karena dia tidak peduli. Tapi bagi saya, ada beberapa hal yang memberi petunjuk kepada saudara dan saya di dalam teks ini. Apa yang membuat orang ini tidak bisa mengembangkan yang baik yang Tuhan berikan? Apa yang membuat dia gagal untuk mengembangkan apa yang baik yang telah Tuhan anugerahkan kepada dia? Di dalam ayat yang ke-20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Tuhan ini manusia yang terlalu keras. Dia seolah-olah mau bilang, Tuhan, engkau mengambil apa yang kamu nggak tabur, kamu menuai apa yang tidak kamu tuai. Kamu ini manusia yang nggak adil. Saya simpan karena saya khawatir. Kalau saya jalankan uang ini, untung itu kamu punya. Kalau rugi saya dihukum. Memang satu mina, tetap satu mina aja dia dihukum kok. Kelihatannya benar. Kalau rugi apalagi? Satu tetap satu saja dihukum, apalagi kalau rugi. Dia bilang, saya ini tahu siapa kamu. Kamu ini orang yang gak adil dan terlalu kejam. Kalau saya kerja keras, kamu ambil hasilnya. Kalau saya diam pun kamu akan dihukum. Ya sudah, saya nggak usah kerja apa-apa. Sadar atau tidak, bukankah cara pikir yang salah ini seringkali muncul dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau hilang diambil, kalau untung diambil juga. Bahasa sederhana dalam kehidupan kita hari-hari, tidak dapat apa-apa. Kalau saya kerja 1 mina jadi 10, nanti engkau ambil 10 mina itu. Saya nggak dapat apa-apa. Kalau saya kerja lalu kemudian tidak menghasilkan apa-apa, rugi, saya malu di hadapanmu. Jadi ya sudahlah, saya kembalikan, karena kalau kerja dengan kamu ini Tuhan, saya nggak dapat apa-apa. Bukankah kata tidak dapat apa-apa inilah yang seringkali menjadi alasan bagi orang Kristen untuk tidak memberi apa-apa kepada Tuhan? Dapat apa sih dengan memberi diri dan melayani Dia? Kita pakai istilah memuliakan Allah. Saya memuliakan Allah, saya dapat apa? Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah memang Allah wajib untuk memberi upah kepada saudara dan saya? Memangnya Dia wajib ya untuk memberi upah kepada saudara dan saya jika saudara dan saya telah menghasilkan apa-apa untuk kerajaannya? Tadi malam di dalam PA saya bilang, melayani bersama dengan Tuhan itu bukan masalah dapat apa, karena saudara dan saya telah lebih dulu mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Sayangnya orang Kristen terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya tidak percaya bahwa Allah wajib untuk memberi upah kepada saudara dan saya. Karena hidup Bapak Ibu dan saya bukan karena perjuangan Bapak Ibu dan saya. Keselamatan Bapak Ibu dan saya pun bukan karena perjuangan Bapak Ibu dan saya. Jadi upah apa lagi yang saudara dan saya wajib, yang saudara dan saya mau tuntut dari Tuhan, supaya Dia wajib berikan kepada saudara dan saya. Tetapi juga pada saat yang sama kita bisa lihat bahwa ini adalah kesalahan berpikir. Tuhan ini digambarkan sebagai Tuhan yang terlalu kejam kan ya. Kalau saya berhasil, kamu ambil hasilnya. Kalau saya gagal, kamu hukum saya. Setengah benar, dia gagal dan Tuhan hukum dia. Tetapi apakah Tuhan mengambil hasil kerja? Kan enggak. Tuhan, ini 1 mina, sekarang sudah jadi 10 mina, saya kembalikan sama kamu. Karena ini hakmu. Tuhan itu bukan ambil 10 mina itu, tetapi Tuhan bilang kamu dapat 10 kota. Ini Tuhan bukan Tuhan yang jahat kan ya. Ini Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah. Sehingga saya percaya bahwa yang menyebabkan orang ketiga tidak bisa bekerja keras untuk tuannya, itu bukan hanya salah berpikir, tetapi pada dasarnya dia tidak kenal siapa tuannya. Dia tidak kerja karena dia tidak kenal siapa tuannya. Bapak Ibu, mungkin saya pakai kata kenal dan bagi kita tidak masalah. Tapi mari kita lihat Yohanes pasal 17. Dan kata kenal itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini berkaitan dengan keselamatan Bapak Ibu dan saya. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. 2.
2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus itu bukan jalan atau sarana untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bilang inilah hidup yang kekal itu. Artinya pada saat kita mengenal Allah yang sejati di dalam Kristus yang telah diutus oleh Allah, pada saat itulah saudara dan saya menikmati kehidupan yang kekal. Pada saat mengenal Allah, pada saat itu saudara dan saya menikmati hidup yang kekal. Maka kalau saya bilang ini adalah petunjuk bahwa hamba yang ketiga tidak mengenal tuannya, maka saudara dan saya bisa bilang bahwa orang ini bukan orang yang percaya sama sekali. Mengapa dia enggan untuk memberi dirinya bekerja keras untuk tuannya? Karena memang dia di luar kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara bisa lihat ayat yang ke-27, orang ini dihakimi bersama-sama dengan musuh-musuh Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang terakhir itu. Ayat 28, tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Seteru Allah atau seteru sang Tuan ini, itu juga kalau saudara dan saya kaitkan di dalam ayat 26, maka orang yang ketiga disebut juga sebagai seteru. Kalau saudara dan saya enggan untuk memberi apa yang baik yang kita miliki hari ini, dikembalikan kepada Tuhan. Ya cuma dua kemungkinan ini. Kesalahan berpikir, atau yang paling esensial, saudara dan saya tidak kenal siapa Tuhan kita. Kita Kristen, kita beribadah, tapi akan menjadi sebuah ironi kalau saudara dan saya tidak kenal kepada siapa saudara dan saya beribadah. Karena satu saat nanti dia akan datang untuk menghakimi saudara dan saya. Mungkin satu konklusi yang saudara dan saya bisa ambil, berbuah, berkembang, profit bagi kerajaan Allah adalah sesuatu yang saudara dan saya tidak boleh tidak pikirkan jika memang saudara dan saya ada di dalam kerajaan Allah. Orang pertama kita bahas, orang kedua termasuk di dalamnya, kita sudah bahas orang ketiga. Pertanyaan terakhir adalah di mana 7 yang lain? Karena ada 10 orang yang menerima uang mina. Bukankah seharusnya ada 7 yang lain juga datang lapor satu-satu? Tapi kalau 7 ini lapor satu-satu, Bapak Ibu dan saya baca panjang sekali nanti. Tetapi mengapa 7 yang lain ini didiamkan? Saudara, angka 7 itu seringkali digambarkan sebagai angka sempurna, kita tahu itu. Tetapi angka 7 itu mengekspresikan totalitas, keseluruhan. Oleh karena itu waktu Tuhan Yesus datang dan kemudian dia berbicara kepada jemaat, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, dia berbicara kepada 7 jemaat. Di Asia Kecil itu mewakili seluruh, karena ini adalah gambaran daripada totalitas. Apa yang dia suarakan kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu adalah suara yang mau dia suarakan juga kepada gereja di sepanjang zaman, termasuk kepada Bapak Ibu dan saya. Sehingga ketika disisahkan 7 orang yang lain, ini mengekspresikan totalitas. Tidak disebutkan apa respon mereka. Apakah mereka bekerja keras untuk kerajaan Allah? Ataukah mereka melipat tangan mereka karena mereka enggan untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, meskipun itu adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ini berbicara mengenai totalitas, berarti berbicara juga mengenai saudara dan saya. Seolah-olah Lukas meninggalkan akhir dari cerita 7 orang itu kepada saudara dan saya. Kita bagian dari 7 orang itu. Saudara mau tulis akhir ceritanya seperti siapa? Saudara mau tulis seperti orang yang pertama? Saudara mau tulis akhir cerita saudara seperti orang yang kedua? Atau saudara mau tulis akhir cerita saudara seperti orang yang ketiga? Terserah kita sekarang. Tetapi ada ruang yang sangat luas bagi kita yang mengerti firman untuk menuliskan akhir cerita kita, pribadi lepas pribadi. Suami tidak bisa menuliskan akhir cerita dari istrinya. Istri tidak bisa menuliskan akhir cerita dari suaminya. Tetapi setiap kita harus mempertanggungjawabkan semua yang baik yang ada di tangan kita hari ini. Dan kita perlu menulis akhir dari cerita kita. Bapak Ibu tidak bisa memilih untuk kalau begitu saya nggak mau tulis apa-apa. Karena orang yang ketiga tetap dihakimi meskipun dia mungkin tidak ingin menuliskan ceritanya. Pertanyaannya, kita mau tulis seperti apa? Tapi sebagai hamba Tuhan ya, saya
bacakan satu bagian dari tulisan Cornelius Van Til tentang khotbah. Dia bilang khotbah itu bukan hanya mengeksposisikan, bukan hanya menjelaskan firman. Seorang hamba Tuhan tidak berkhotbah untuk menjelaskan firman supaya jemaat mengerti, bukan cuma itu. Tetapi dia harus mendorong mereka untuk melakukan firman. Ya, saya kira saya harus mengakhiri khotbah ini dengan mendorong saudara untuk berbuahlah. Berjuanglah untuk kemudian bisa berkembang. Baik itu di dalam diri kita, spiritualitas kita perlu memperjuangkan perkembangannya. Perkembangan secara spiritual tidak bisa terjadi tanpa pengenalan yang benar. Perkembangan secara intelektual itu mustahil, saudara. Tetapi saudara dan saya yang sudah bertumbuh juga secara intelektual, pertumbuhan spiritual tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan secara intelektual, tetapi itu apa yang saudara dan saya tahu secara intelektual, seharusnya itu teraplikasi di dalam kehidupan. Maka saudara mesti masuk ke dalam komunitas, memberi diri untuk kemudian melayani Tuhan. Oleh karena itu ada satu prinsip yang saudara dan saya pelajari tadi malam, itu adalah orang Kristen tidak mungkin tidak melayani, meskipun tidak semua yang melayani adalah orang Kristen. Mengapa kita tidak mungkin tidak melayani kalau kita Kristen? Karena pelayanan adalah ruang yang Allah berikan supaya saudara dan saya mengaplikasikan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, dan dengan demikian kita bertumbuh secara intelektual, tapi juga secara spiritual. Yesus sudah memulai gereja. Yesus memulai gereja dan waktu dia datang, tadi saya cerita di awal itu, dia datang sebagai raja di tengah-tengah dunia ini, menempuh perjalanan yang panjang. Tapi sang raja di dalam kerajaan Allah itu datang ke dalam dunia ini, dan saudara dan saya lihat bahwa ketika dia memulai gereja, dia hadir di dalam dunia ini, dia raja, tetapi diperlakukan bukan sebagai raja. Dia diperlakukan sebagai budak, bahkan budak yang tidak berguna. Dia adalah budak, kalau kita lihat dia sebagai hamba pun, dia telah mengerjakan tanggung jawabnya dengan begitu baik. Dan saudara dan saya adalah buah pelayanan daripada Yesus Kristus. Tidak ada hamba yang berbuah lebih daripada Yesus Kristus. Tetapi dia ditaruh di atas kayu salib. Bahkan dia harus singgah di satu titik yang tadi saya sebut sebagai neraka. Orang ini diperlakukan sebagai hamba yang gagal meskipun dia berhasil. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, seharusnya karena dia adalah raja di dalam kerajaan Allah, maka seluruh profit dari kerja keras saudara dan saya harus diatribusikan, diberikan kepada dia. Tetapi kayaknya dia tidak menuntut itu ketika dia datang. Sebaliknya, dia memberi yang terbaik bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa hadir di dalam kerajaan Allah. Dia dibinasakan, dianiaya, mati. Kalau di sini dikatakan, tangkap orang-orang itu, bunuh mereka di hadapanku. Seharusnya raja itu membunuh mereka yang gagal. Tetapi waktu raja itu datang, raja ini menjadi raja yang tertolak. Dia dibunuh sebagai pemberontak, padahal dia tidak pernah memberontak kepada Allah. Dia diperlakukan sebagai hamba yang gagal, padahal dia tidak gagal untuk berbuah. Kenapa? Karena dia telah mengambil posisi saudara dan saya sebagai pemberontak dan orang-orang yang gagal berbuah. Tanggung jawab saudara dan saya sekarang adalah menerima dia sebagai juru selamat kita. Hadir di dalam dia di dalam kita. Dan dia yang tidak gagal berbuah inilah yang akan mendorong saudara dan saya menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi alat yang dia pakai untuk memberikan pertumbuhan kepada saudara dan saya. Bukan hanya secara intelektual melalui pemahaman kita, tetapi ini teraplikasi dalam hidup saudara dan saya. Berbuahlah, bergunalah bagi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu untuk menaikkan syukur kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, yang telah memberikan hidup kepada kami melalui Kristus, Sang hidup itu, yang telah mengalami kematian, supaya kami memperoleh kehidupan. Dan setelah itu kami menghasilkan buah. Kami bersyukur oleh karena firman mengingatkan kepada kami terkait dengan apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa sepanjang hidup kami menikmati kelimpahan oleh karena banyak hal yang baik telah Tuhan berikan. Ampuni kami jika kami gagal untuk duduk, menghitung dan mensyukurinya. Tetapi bangunkan kami kembali supaya kami mulai duduk kembali, menghitung, mensyukuri, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Melalui hal-hal baik yang telah diberikan dan dipercayakan kepada kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.